Baiklah Bapak Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bunda mau diucapkan selamat datang dan selamat bergabung Ibu Melda bersama Ibu Ida bergabung bersama keluarga SMP Bina Ilmi Palembang. Dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya juga kepada Bapak Bunda semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf Ibu Melda tidak semua guru bisa bergabung di kegiatan pada hari ini dikarenakan beberapa kondisi, ada yang mengajar, ada juga yang penyelesaian OJT di tempat yang berbeda. Ibu dan Bapak Bunda semua, mudah-mudahan hari ini mohon izin ingin berbagi praktik dari tentang penerapan 2 juz BKM. Jadi Bapak Bunda, alhamdulillah Bunda Meli diberikan kesempatan yang sangat-sangat luar biasa, dapat undangan langsung Bu ya dari Dinas Pendidikan Provinsi mengikuti kegiatan pelatihan tentang 7 jurus BKM. Jadi ada 7 jurus Bapak Bunda. Namun untuk penerapan yang hari ini Bunda Meli akan berbagi praktiknya 2 jurus dulu ya. Nanti habis waktu kita mau 7 jurus. Alhamdulillah kemarin sudah mengikuti kegiatan pelatihan 7 jurus BKM ini selama 4 hari 3 malam. Bapak Bunda menyimak bersama Ibu dan tim banyak. Ada 4 kelompok pelatihan itu di Hotel Aston. Masya Allah. Jadi dari pagi kegiatannya sampai malam Bapak Bunda selama 4 hari 3 malam itu difasilitasi, diberikan ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa Bunda mendapatkan. Alhamdulillah sekali. Nah maka dari itu hari ini Bunda Meli ingin berbagi praktik belajar Bapak Bunda terkait 2 jurus yang sudah Bunda Meli berikan kepada siswa kita di 2 kelas yang berbeda. Nah untuk 2 penerapan 2 jurus BKM ini Bunda Meli mengambil jurus 1 dan jurus 2. Jurus 1 itu tentang kenali potensi. Yang kedua jurus 2 tentang kelola emosi. Bunda Meli memberikan jurus ini kepada kelas 7A dan 7B. Nanti ada videonya Bapak Bunda. Siap Bapak Bunda kita mulai kegiatan hari ini? Siap ya. Lanjut. Sebelum Bunda Meli menjelaskan tentang penerapan yang sudah dilakukan, Bunda Meli izin sosialisasi dulu Bapak Bunda. Ada 7 jurus, mungkin penasaran Pak Imron ya. Apa 7 jurus ini? Tadi cuma 2 yang skill. Jadi ada 7 jurus BKM. Yang pertama, tadi sudah disebutkan kenali potensi. Harapannya kita dapat mengenali potensi siswa secara utuh Bapak Bunda, agar kita dapat menyesuaikan proses pembelajaran kita, kegiatan di sekolah kita, menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh siswa kita, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Yang kedua, kelola emosi. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Bunda, siswa pelajaran terutama di SMP itu belum stabil emosinya Bapak Bunda, sehingga kita perlu membantu mereka untuk memiliki kemampuan mengelola emosinya dengan tepat. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Ini sama seperti siswa kita diharapkan memiliki jiwa yang tangguh, optimis, pantang menyerah, sekalipun mereka mengalami kegagalan. Yang keempat, jaga konsistensi. Kalau kita mau mulai sesuatu mungkin mudah ya Pak ya, tapi yang susah apa? Nah, betul sekali. Kalau kita mulai sesuatu, ada niatnya, kita jalani, mungkin terlaksana. Yang susah itu konsistennya, istiqomahnya, itu yang susah. Jadi jurus keempat ini adalah menjaga konsistensi. Yang kelima, ada jalin koneksi. Jadi jalin koneksi ini sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk kehidupan. Maka dari itu kita harapkan siswa kita bisa menjalin koneksi sebanyak-banyaknya. Yang keenam, membangun kolaborasi, baik itu untuk siswa atau untuk kita sendiri Bapak Bunda. Jadi harapannya siswa dan guru atau antar siswa atau antar guru memiliki kemampuan untuk membangun kolaborasi yang baik. Selanjutnya yang terakhir adalah menata situasi. Jadi harapannya kita semua yang berada di sini dapat menata situasi dengan tepat, walaupun dalam kondisi yang
mendadak atau kondisi yang tidak kita rencanakan, apalagi saat proses pembelajaran ya Bunda Ruli ya. Mungkin saat proses pembelajaran ada situasi-situasi yang tidak kita rencanakan. Maka dari itu kita harus memiliki kemampuan untuk menata situasi. Selanjutnya, paham Bapak Bunda terkait 7 jurus BK hebat? Paham ya, Masya Allah. Jadi sangat luar biasa 7 jurus BK hebat ini. Semoga siswa dan guru memiliki kemampuan untuk menguasai 7 jurus BK hebat ini. Coba kita bacakan sama-sama Bapak Bunda ya, biar semakin mengingat. Jurus 1, kenali potensi. Jurus 2, kelola emosi. ketiga, tumbuhkan resiliensi. keempat, jaga konsistensi. kelima, jalin koneksi. keenam, membangun kolaborasi. ketujuh, menata situasi. Masya Allah, ini ada lagunya. Nanti benar-benar sudah siapkan juga video dan lagunya. Boleh Ibu minta kita bernyanyi dulu biar semakin ingat. Boleh berdiri Bapak Ibu. Ah, ini dapat pelatihan. Tanya sama ya Bapak. Ayo putra Bapak. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat. Ayo sama Bapak. Kita bersahabat mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Terima kasih Bapak Bunda. Jadi kalau ditanya apa 7 jurus belum mau dinyanyi tadi. Kenali potensi. Nah, jadi semakin mengingat ya, dan dengan cara yang menarik bisa membuat kita memahami ternyata ada 7 jurus BK. Lanjut ya Bapak Bunda. Oke. Jadi Bunda Muri akan menjelaskan terkait penerapan yang sudah dilakukan di kelas 7A dan 7B. Selanjutnya yang pertama kita akan jelaskan tentang jurus 1 tentang kenali potensi. Nah, kenapa Bunda Muri mengambil jurus 1 Bapak Bunda? Situasinya karena gaya belajar ini dimiliki oleh setiap siswa dan gaya belajar siswa pasti berbeda. Nah, makanya Bunda Muri ngambil yang spesifiknya. Sebenarnya kenali potensinya ada 3 Bapak Bunda. Ada tes kemampuan, ada tes jurusan kuliah, dan ada yang gaya belajar. Tapi Bunda Muri mengambil yang tes gaya belajarnya karena mengingat kondisi waktu kemarin, jadi cukup 1. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan yang 2 tes tadi yang belum selesai. Nah, tes gaya belajar ini perlu dilakukan oleh setiap siswa agar kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kita di kelas Bapak Bunda. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang estetik. Nanti di akhir ada hasilnya. Kelas visual itu paling banyak dominannya gaya belajarnya apa? Sehingga kita saat memberikan materi, memberikan informasi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kita di kelas. Misalnya yang untuk visual ada tulisannya, ada gambarnya, ada warnanya, simbolnya, PPT yang menarik. Kalau audio mungkin harus ada video, suara, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kelola emosi. Bunda Muri mengambil judul tentang regulasi emosi. Ini diberikan di kelas 7B. Siswa Pak Adam sebagai wali kelasnya alhamdulillah sudah terlaksana. Materi regulasi ini sangat penting Bapak Bunda kita berikan kepada siswa kita karena siswa perlu memiliki kecerdasan emosional. Kalau siswa memiliki kecerdasan emosional, insya Allah kehidupan sosialnya, proses pembelajaran juga akan berlangsung dengan baik. Maka dari itu, Bunda Muri memberikan materi tentang regulasi emosi. Selanjutnya,
dicapai dari adanya penerapan 2 jurus ini Bapak Bunda? Boleh minta bantuannya? Bunda dia yang paling tepat dibaca semuanya. Ada banyak memang bayangannya. Baik, ada pun tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, siswa dapat mengenali cara belajarnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi cara belajar yang dominan pada setiap siswa. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan yang kelima, mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keenam, meningkatkan pemahaman tentang emosi. Dan yang ketujuh, mengembangkan kemampuan mengungkapkan emosi dengan tepat. 8. Membentuk kemampuan mengendalikan emosi negatif. Kemudian yang ke-9, menumbuhkan empati dan sikap saling menghargai. Dan yang terakhir, mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijak. Terima kasih Bunda Dia. Jadi banyak sekali Bapak Bunda, baru 7 jurus ya Bu Peda ya. Sudah sebanyak ini tujuan yang ingin kita harapkan, apalagi 7 jurus itu diterapkan semua. Jadi banyak sekali Bapak Bunda tujuan yang ingin kita harapkan, yang kita capai. Tapi pada intinya tujuan ini kita peruntukkan untuk 2. Yang pertama untuk siswa, yang kedua untuk kita sendiri, untuk gurunya, tenaga pendidiknya. Jadi kalau kita bisa memahami gaya belajar siswa atau potensi siswa, maka akan mempermudah kita juga Bapak Bunda saat memberikan materi pembelajaran di kelas. Kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa di kelas kita, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan berjalan sesuai rencana kita. Kalau untuk siswa dapat mengenali cara belajarnya, mereka menyiapkan strategi belajarnya dengan tepat, mereka juga bisa memberikan peluang yang lebih luas untuk mereka meningkatkan motivasi untuk mereka sendiri. Untuk kelola emosi banyak juga tujuan yang ingin dicapai. Mereka dapat mengendalikan emosinya dengan tepat. Mereka mengenali emosinya, mengungkapkan emosinya dengan tepat, sehingga saat di lingkungan sosial mereka dapat menyesuaikan diri. Tidak hanya menunjukkan emosi negatif saat melakukan interaksi sosial pada teman-temannya. Jadi banyak sekali Bapak-Bapak tujuan yang ingin dicapai dari penerapan 2 jurus ini. Nah, adanya tujuan ini pasti timbullah tantangan kita sebagai guru untuk mencapai banyaknya tujuan tadi. Boleh minta bantuannya sekarang Bapak-Bapak. Boleh Pak Anta? Terima kasih Mas Anta. Baik, Pak Bunda sekalian, ini adalah tantangan di mana kita menerapkan 7 jurus ini. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran siswa terhadap cara belajarnya sendiri. Kemudian metode belajar di kelas yang masih seragam. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan waktu. Kemudian yang keempat adalah kesulitan siswa mengenali dan mengungkapkan emosinya. Dan yang kelima, pengaruh lingkungan sosial dan media. Dan yang terakhir adalah perbedaan tingkat kematangan emosional antar siswa. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi banyak tujuan, banyak juga tantangan yang harus kita hadapi Bapak Bunda. Ada beberapa yang sudah dibacakan oleh Pak Anta tadi. Intinya tantangannya ada di siswa dan ada di kita juga. Kalau siswa tantangannya mereka kurang kesadaran bagaimana cara belajar yang tepat dengan kinestetik, bagaimana cara yang baik dengan gaya belajar visual. Kita juga tantangannya bagaimana menyesuaikan cara pembelajaran dengan tiga gaya belajar tadi. Ternyata PPT saja tidak cukup untuk audio dan kinestetik. Ternyata praktek saja tidak cukup untuk visual dan audio. Jadi tantangan kita juga Bapak Bunda. Bagaimana cara pembelajaran yang tepat kalau di kelas itu semuanya ada gaya belajar ketiganya. Keterbatasan waktu kadang menjadi hambatan kita juga Bapak Bunda ya. Pun saya sudah banyak merancang kegiatan yang bervariatif dan menyenangkan, namun hanya 2 JP. 2 JP kurang lebih 1 jam ya Bapak Bunda ya, 1 jam. Jadi tidak cukup untuk menerapkan ini. Nah itu tantangan kita lagi. Bagaimana cara-cara manajemen waktu dengan 1 jam tadi bisa semua rencana yang kita inginkan terlaksana dengan baik. Lanjut, kesulitan siswa mengenali dan mengungkapkan emosi. Ini tantangan bagi siswa. Kadang
siswa tidak bisa mengenali emosinya sendiri. Justru ini juga menjadi tantangan kita juga bagaimana mampu mereka untuk mengenali emosi. Artinya ini juga pengaruh yang besar, tantangan yang paling besar yang kita perlu hadapi, pengaruh lingkungan sosial dan media yang ini sulit untuk kita kendalikan. Karena kalau sudah di luar sekolah, kita tidak tahu berapa waktu mereka bermain media sosial, bermain handphone, atau lingkungan sosial mereka selain sekolah di mana saja, kita tidak tahu bagaimana. Ini pengaruh ini sangat besar untuk siswa kita saat pengelolaan emosi mereka. Bisa jadi dari handphone tadi, dari sosial media tadi membawa pengaruh yang negatif. Itu tantangan kita bagaimana cara kita menghadapi seperti ini, kasus seperti ini. Selanjutnya terakhir, perbedaan kita pematangan emosional antar siswa ini perlu kita sadarkan juga Bapak Bunda, pematangan emosional siswa itu berbeda-beda dan cara mereka merespon pun berbeda-beda. Cara mereka mengekspresikan perasaannya juga berbeda-beda. Nah, kita harus mempelajari bagaimana pematangan emosional setiap siswa sehingga kita bisa memberikan sikap yang tepat. Siswa yang tidak suka banyak kita ceramahi, atau siswa yang tidak suka kita marahi di depan orang banyak, dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa tantangan yang perlu kita hadapi Bapak Bunda. Lanjut Bapak Bunda. Selanjutnya aksi. Sudah membahas situasi, tantangan, ini aksi nyata yang sudah mulai dilakukan. Ada dua aksi, yang pertama di kelas 7A, yang kedua di kelas 7B. Nah, apa yang Bunda Moni lakukan untuk menerapkan kenali potensi? Bunda Moni menggunakan metode ARK. Bapak Bunda ini didapatkan dari pelatihan kemarin. Ada yang tahu ARK itu apa Bapak Bunda? Panjangannya apa? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu kita kasih tahu. Nah, Masya Allah, berarti ini bisa diterapkan nanti di kelas Bapak Bunda. Ada metode ARK. ARK itu A. Aktivitas, terima kasih kepada A. Aktivitas. Nah, kita siapkan aktivitas mereka. Yang refleksi. Jadi mereka bukan hanya melakukan aktivitas saja, bukan hanya main game aja, misalnya metode permainan, tapi mereka merefleksikan nanti dari aktivitas yang sudah dilakukan. K. Konsep. Nah, kita juga perlu menjelaskan konsep dari materi yang kita ingin sampaikan pada hari itu. Contohnya akan ada potensi tes dari juga perlu menjelaskan, bukan hanya nyuruh mereka tes saja, tapi tidak ada penjelasan dari apa saja, contoh-contohnya apa, ciri khasnya itu apa. Yang terakhir aplikasi. Nah, jadi ada 4 yang bisa kita terapkan di kelas. Apa yang pertama Bapak Bunda tadi? Aktivitas. Yang kedua refleksi. Yang ketiga konsep. Yang keempat aplikasi. Nanti ada videonya ya, udah menerapkan metode ARK ini. Nah, bentuk kegiatannya, bentuk tes gaya belajar, mereka menggunakan website Amplify. Makanya waktu itu Bunda Boni minta siswa untuk membawa handphone karena mereka mengerjakan tesnya itu melalui handphone, melalui website online. Terus langkah-langkahnya, setelah mereka mengerjakan tes, hasil yang mereka dapatkan itu di-screenshot, disimpan dan dibaca deskripsinya. Jadi di Amplify itu ada deskripsinya Bapak Bunda. Ini apa penjelasannya? Itu mereka pahami dan mereka baca. Setelah itu, benar-benar membagi mereka menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Visual dengan visual, audio dengan audio, kinestetik juga dengan kinestetik. Jadi ada 3 kelompok. Setelah itu mereka merefleksikan pengalaman belajar sesama gaya belajar mereka. Apa saja isinya? Persamaannya apa? Sesama visual. Perbedaannya apa? Keunggulannya apa dan kekurangannya apa? Setelah itu, setiap kelompok perwakilannya akan mempresentasikan hasil dari refleksi yang sudah dilakukannya. Selanjutnya, baru guru BK menjelaskan, baru kita yang menjelaskan. Oh, ternyata dari itu ada 3 ya, visual seperti ini, yang audio seperti ini, yang kinestetik seperti ini. Benar-benar kebetulan waktu menjelaskan regulasi emosi ini ada 1 video dan mereka menyimak video tersebut, ada materi di video tersebut. Selanjutnya, mereka menyusun strategi, membuat strategi belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Strategi yang paling tepat yang mereka
gunakan, yang mereka lakukan untuk gaya belajar itu apa. Jadi mereka diskusikan sesama kelompok belajar mereka tadi. Selanjutnya, mereka membacakan hasil rencana strategi mereka. Contoh, kinestetik pun, kami serombongan kinestetik ini strateginya harus praktek, atau harus ada simulasi, ada barang yang langsung, apa kami tidak baca manfaat pun. Itu mereka diskusikan strategi belajar yang tepat bagaimana. Presentasi, setelah itu sarana dan prasarana yang digunakan, ruang kelas, handphone, internet, dan laptop. Selanjutnya, alhamdulillah ini sudah dilaksanakan. Yang kedua itu ada kelola emosi menggunakan arka juga, tapi berbeda. Kalau tadi menggunakan handphone test, kali ini kami menggunakan metode permainan puzzle. Jadi mereka menyusun puzzle emosi. Nah, ini bentuk kegiatannya, siswa menyusun puzzle emosi dan menganalisis beberapa kasus yang berbeda. Aktivitasnya, Bunda Meli membagi mereka menjadi 5 kelompok. Jadi ada 5 potongan puzzle yang harus mereka susun secara kelompok. Setelah itu, setelah mereka menyusun puzzle secara utuh, mereka merefleksikan. Mereka nebak dulu ya, kira-kira puzzle tadi tentang emosi apa? Emosi sedih. Mereka merefleksikan emosi sedih sesuai dengan pengalaman pribadinya. Jadi mereka mengungkapkan, pun aku sedih ketika uangku hilang, pun aku sedih ketika dimarahi, dan lain sebagainya. Jadi mereka mengungkapkan emosi sesuai puzzle yang sudah didapatkan. Itu aktivitasnya puzzle, refleksinya tadi mereka kaitkan dengan pengalaman pribadi. Selanjutnya konsepnya benar-benar menjelaskan tentang regulasi emosi. Selanjutnya mereka menganalisis kasus, ada 5 kasus yang berbeda. Jadi setiap kelompok itu mendapatkan kasus yang berbeda-beda. Setelah itu mereka refleksi menganalisis kasus tersebut, isinya emosi apa saja yang dirasakan, mengapa emosi itu muncul, dampak dari emosi tersebut apa, dan bagaimana sebaiknya mengelola emosi dengan situasi tersebut. Jadi per kelompok mereka menganalisis kira-kira dari kasus ini apa emosi yang ada, bagaimana cara pengelolaannya, dampaknya apa. Selanjutnya mereka mempresentasikan per kelompok dari hasil analisis kasus tadi. Dan terakhir mereka refleksi kegiatan hari ini atau kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Mereka menulis di sticky note bahwa jadi Pak Adam jangan heran kalau kelasnya banyak tempelan sticky note ya, karena benar-benar setiap proses setelah pembelajaran mereka refleksi kegiatan hari ini apa. Itu sebagai catatan kita juga Bapak Bunda. Alhamdulillah ketika membaca refleksinya mereka mengungkapkan perasaan dan apa saja yang didapatkan. Alhamdulillah mereka senang ternyata pembelajaran menggunakan puzzle menyenangkan, tidak hanya ceramah. Ternyata menganalisis kasus itu menyerukan dan lain sebagainya. Terus sarana dan prasarana yang digunakan ruang kelas, internet, dan laptop. Selanjutnya ini ada video Bapak Bunda. Video di kelas 7A. Berdiri kuat, berdiri kuat sehat. Bersama keluarga, mencegah pencahayaan, mendirikan terus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi. Jaga konsistensi, mencari profesi, membangun kolaborasi, mengenal situasi. Sekolah aman dan menjaga kemudian, tempat pertumbuhan. Bersama ayo kita wujudkan, mendirikan terus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi. Jaga konsistensi, mencari profesi, membangun kolaborasi, mengenal situasi. 7 jurus berharap bersama murid keluarga 7 jurus berharap 7 jurus yang berbina. Murid berdiri kuat, berdiri kuat sehat. Bersama keluarga mencegah pencahayaan, mendirikan terus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi. Jaga konsistensi, mencari profesi, membangun kolaborasi, mengenal situasi. Sekolah aman dan menjaga kemudian. Murid berdiri kuat, berdiri kuat sehat. Bersama keluarga mencegah pencahayaan, mendirikan terus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi. Jaga konsistensi, mencari profesi, membangun kolaborasi, mengenal situasi. Sekolah aman dan menjaga kemudian. Tempat pertumbuhan. Bersama ayo kita wujudkan, mendirikan terus, gunakan 7 jurus. Kenali
konsistensi, kelola emosi, bukan inspirasi. Jaga konsistensi, mencari koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi turbulensi. Jujur, berangkat, bersama kulit, melangkah. Jujur, berangkat, jujur, anggap benar. Kulit berdiri yang kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama kulit yang mencegah dan cara berdiri dengan tulus. Gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi. Jaga konsistensi, mencari koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi turbulensi. Jadi itu video saat menemani pemerintah implementasi tentang 2 jurus, kenali potensi dan kelola emosi. Jadi sudah menerapkan angka di dalam kegiatan pembelajaran itu, ada aktivitasnya, ada refleksinya, ada konsepnya, dan ada aplikasinya. Ada yang mau memberikan pendapat Bapak Bunda terkait video pembelajaran tadi, boleh? 1. Boleh Bapak atau dua kasih feedback. Ya, terima kasih teman-teman. Izinkan saya kami menyampaikan kami kebetulan menampung matkul informatika. Memang kebanyakan di matkul informatika kan setelah teori kami tampil itu yang rutin akan melaksanakan. Karena kalau untuk metode pelaksananya masing-masing. Dari video yang sudah ditampilkan tadi memang satu insight untuk kami terutama karena kami ini karena terlalu serius mengajar jadi lupa mengajak anak itu untuk main. Jadi ya anak itu merasa monoton ketika kami. Jadi dari teori yang sudah disampaikan tadi perlu kita ajak main anak-anak ini satu sekali supaya emosi mereka mungkin ada beban masalah mereka di luar itu terlupakan sebenarnya. Sehingga mereka dengan kami memang kebanyakan yang dilakukan itu untuk ice breaking di awal itu kalau ada senam otak atau nyanyi bersama tapi memang belum pernah kami melakukan games. Mungkin itu masuk ke kami namun untuk kayak games puzzle dan sebagainya. Terima kasih teman-teman. Saya sampaikan. Boleh tepuk tangan Bapak Bunda untuk Pak Hatta. Insya Allah sharingnya tentang pembelajaran di kelas ya. Tapi ingat Bapak Bunda, walaupun metodenya bermain tapi tetap ada materinya, tetap ada hal atau makna yang didapatkan dari permainan itu. Jadi nyambung dengan materi kita. Kayak pas tadi tentang emosi atau Pak Hatta tentang coding belajar nggak Pak? Iya juga. Jadi suasana kelas tidak monoton. Jadi ya Bapak Bunda, selanjutnya Bunda-Bunda akan berbagi terkait refleksi hasil dan dampak terkait 2 penerapan tadi. Yang pertama tentang jurus 1 kenali potensi. Mohon bantuannya yang Bunda-Bunda coba sekarang ya. Bunda-Bunda. Bunda Novi boleh dibacain aja berhasil. Ananda yang memiliki gaya belajar visual terdiri dari 7 siswa dan anak, presentasinya 33%. Ananda yang memiliki gaya belajar auditori jumlahnya 1 anak, presentasinya 5%. Dan Ananda yang memiliki gaya belajar kinestetik jumlahnya yaitu 13 siswa, presentasinya 62%. Oke, terima kasih Bunda Okta. Jadi setelah kita lihat datanya Bapak Bunda di kelas 7A, di wali kelasnya udah Nova ya. Nah di kelas 7A itu dominannya lebih banyaknya gaya belajar kinestetik. Kira-kira sinkron nggak dengan kenyataan di kelas? Sinkron? Karena waktu Bunda di kelas 7A memang agak aktif anak-anaknya Bunda. Jadi ketika melihat hasil ini, oh ternyata kinestetik banyak di 7A ini wajar kalau mereka tuh
aktif, nggak bisa diem, sulit fokus, dan mereka memang anaknya pengennya bergerak, lebih suka praktik. Kalau mereka praktik, antusias mereka, karena memang gaya belajar mereka seperti itu. Tapi jangan lupakan juga konsep tetap ada materi yang disampaikan. Nah, ini hasil dari hasil yang gaya belajar Bapak Budaya. Visual 7, audio cuma 1. Kinestetik ya paling banyak ini, Masya Allah. Selanjutnya nah ini hasil dari tes gaya belajar aku pintar Bapak Bunda. Ada yang sudah pernah Bapak Bunda tes aku pintar? Sudah? Nah yang sudah tahu mungkin. Kalau yang belum ada? Oh, boleh sudah kita tes. Ada banyak yang beberapa tes di aku pintar ini. Kalau ini gaya belajar Bapak Bunda. Jadi di sana kenapa benar-benar mengambil yang aku pintar? Karena di sana sudah secara otomatis pertanyaannya sudah ada. Kita tinggal jawab dan mudah dipahami juga. Selanjutnya ada hasil, persentasenya ada, penjelasannya juga ada. Jadi lengkap. Kalian mudah-mudahan mengambil asesmennya aku pintar. Nah ini hasil dari screenshot siswa yang dikirim ke ini. Kebetulan yang di screenshot ini yang kinestetik semua ya. Nah ini berapa persennya, ada penjelasannya juga ada. Jadi mereka juga bisa membaca deskripsi ini. Lanjut. Refleksi yang selanjutnya ini ada dampak positif dari adanya tes gaya belajar. Yang pertama, membantu siswa mengenali cara belajar terbaiknya. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat belajar mereka. Ketiga, membantu guru menyesuaikan metode pembelajaran di kelas. Keempat, meningkatkan hubungan antara guru dan siswa. Jadi, kalau kita dapat menyesuaikan dengan gaya belajar di kelas, insya Allah pembelajaran juga akan merasa lebih menyenangkan sehingga membuat kita semakin dekat dengan siswa. Kalau kita hanya memberikan pembelajaran untuk gaya visual, audio dan kinestetik akan merasa tidak dipedulikan. Hanya visual saja dari ini, hanya PPT juga yang bagus, tapi tidak ada suara, tidak ada praktiknya, tidak ada simulasinya. Mungkin audio dan kinestetik tidak terpenuhi kebutuhannya di pembelajaran itu, cuma dekat dengan visual aja. Yang selanjutnya refleksi hasilnya saat mulai menerapkan gaya belajar ini, siswa antusias dalam mengerjakan tes gaya belajar. Terutama yang pertama kali mereka sangat antusias. Bu ini apa? Bu ini apa? Maksudnya ternyata hasilku ini pun. Ada yang ngecek udah ini pun ternyata aku kinestetiknya tinggi. Jadi antusias mereka saat tahu ada tes ini dan menerima hasilnya. Selanjutnya siswa dapat merefleksikan dan membuat strategi gaya belajarnya secara diskusi kelompok. Jadi setelah mereka mengetahui gaya belajarnya, mereka dapat merefleksikan dan membuat rencana strategi pembelajaran mereka. Selanjutnya, jurus yang kedua, kelola emosi. Dampak positif dari adanya materi regulasi emosi yang sudah diberikan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan mengenali dan memahami emosi diri, membantu siswa mengendalikan emosi secara positif, mendorong empati dan hubungan sosial yang positif. Jadi harapannya memberikan dampak yang positif untuk seluruh siswa ketika mereka sudah bisa memahami dan menerapkan regulasi emosi secara tepat. Refleksi hasilnya saat main puzzle, kata Pak Anda tadi kan kalau bermain mungkin anak-anak akan menghilangkan masalah-masalahnya. Karena sambil main, pembelajaran itu gak hanya materi ya pun, ternyata bisa sambil main pun main puzzle. Walaupun agak repot memang Bapak sudah menyiapkan media pembelajarannya. Lagi puzzle kan digunting-gunting itu agak repot, tapi alhamdulillah ternyata respon anak-anak antusias. Jadi kita juga yang mengajar semangat melihat mereka seperti itu. Setelah itu dari hasil belajar, dari hasil menyusun permainan puzzle tadi mereka merefleksikan dan pengalaman pribadinya. Ini sekalian membuat mereka juga mengungkapkan emosinya. Karena kita tujuannya tadi pengen mereka bisa mengenali dan mengungkapkan emosinya. Jadi ketika sedih kapan, ketika marah kapan. Yang terakhir mereka dapat menganalisis kasus yang berbeda setiap kelompoknya. Alhamdulillah semuanya kemarin bisa menganalisis kasus tersebut dengan tepat, dengan baik. Bahkan kita ditanya bagaimana strategi pengelolaan emosi yang baik dengan kasus tersebut. Mereka bisa jawab, ternyata harus berusaha lebih kuat. Ada kasus yang nilainya kecil. Nah, gimana strateginya? Ternyata
dia harus berusaha lebih kuat pun, jangan cuman mikirin kegagalannya aja. Kalau bermenit berarti mereka sudah bisa sampai ke berpikir kritis dan menganalisis kasus begitu. Selanjutnya lagi ini, alhamdulillah. Baiklah Bapak Bunda, alhamdulillah sudah sampaikan terkait praktik yang sudah dilakukan di 2 kelas tadi tentang 2 jurus yang sudah diterapkan. Alhamdulillah harapannya setelah kita menerapkan 2 jurus ini, tujuan yang kita ingin capai dapat terlaksana dan dapat tercapai dengan baik. Mohon bantuan juga Bapak Ibu yang berada di sini karena kita guru mereka, terutama wali kelasnya, Pak Adam, Bu B, harapannya kita bisa kerjasama untuk mensukseskan tujuan yang ingin kita capai. Baiklah, Bapak Bunda sudah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan kepada Allah Bunda mohon dimaafkan. Bunda mohon diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan untuk Bunda Mumi. Assalamualaikum ya. Baiklah, saya perkenalkan, saya Bu Mega. Saya ngajar di SMK Negeri Sumatera Selatan. Saya kemarin terpilih sebagai fasilitator nasional. Sebenarnya Bu, saya juga tidak tahu kenapa saya dipanggil itu, tapi dipanggilnya ada Wadah Poli. Jadi bukan oleh Dinas Pendidikan, bukan oleh PDTK, jadi memang langsung dipanggil dari itu lewat begini. Nah, ada hobi. Kalau saya lihat mungkin karena saya rajin membuka PMM kali itu ya. Jadi seperti itu. Dalam hal ini bukan karena kami lebih pintar, lebih tahu, cuma hanya kemarin kami juga dapat untuk materi institusi kalian. Yang mungkin sama Bapak Ibu juga mengharapkan kepada Bunda Moni, saya tidak lama-lama Bu. Hanya yang satu kita minta konsistenan ya. Nah, saya mengharapkan bukan hanya pada saat Kamorek, jangan saat Pak OJL ini dilaksanakan, tapi setelah itu semuanya bubar. Jadi kami mengharapkan karena ini sebenarnya adalah dari kementerian itu adalah unggulan karena untuk karakter siswa kita. Sebab saat ini kan karakter yang paling hancur di siswa-siswa kita, yang paling sangat susah kita karena media sosial. Jadi dalam hal ini 7 jurus BK ini sebenarnya nanti tidak hanya kepada guru BK, karena kita juga sekarang kan ada guru wali, jadi sama hampir. Dan sebenarnya 7 jurus BK ini hanya bagaimana kita pelaksananya saja Bapak Ibu. Itu bisa semua dilaksanakan di semua mata pelajaran, sama seperti ARKA tadi. Di semua mata pelajaran. Jadi mungkin supaya matematika itu tidak menegangkan, mungkin aktivitas dulu. Jadi siswa itu tidak langsung ayo besok matematika, besok IPA, besok IPS. Tidak mau untuk bagiannya. Jadi mungkin tidak ada baiknya mungkin kita memang aktivitas yang ARKA tadi. ARKA itu memang sebenarnya baru Bapak Ibu di kementerian baru ini. Baru kami kemarin verifikasikan sistem ARKA ini yang menggodoknya itu adalah semua tim dari kementerian, jadi tenaga-tenaga ahli dari berbagai kota dan berbagai provinsi, mereka makanya timbullah ARKA. Maka seperti kata Bu Moni tadi, kemarin kami pelatihan yang bayangan mungkin saya juga waktu pelatihan di Jakarta itu bayangan kita hanya duduk seperti ini. Kami tidak pernah Bapak Ibu ada meja, jadi semuanya itu melantai. Jadi pelatihannya itu melantai karena apa? Karena aktivitas awal dulu. Jadi aktivitas itu memang kita dilakukan berkelompok, kita diskusi sampai nggak terasa jam 9 sampai 10 malam kami di hotel itu mereka masih semangat, tidak ada capeknya, capek pas balik, jadi terasa capek. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sama seperti saya waktu di Jakarta. Jadi pelatihan kalau yang seperti ini tidak ada sama sekali meja. Laptop pun tidak banyak digunakan. Jadi memang kita melaksanakan yang benar-benar ARKA tadi. Jadi kalau saya lihat, kalau kita lakukan kepada siswa, mungkin benar, siswa juga mungkin 2 jam pelajaran tidak akan merasakan
bosan yang mendengar hanya ceramah kalau kita melakukan arkan. Nanti sama buku-buku pinter kok. Dia sudah bisa melaksanakan arkannya seperti apa. Anak saya lihat dia bisa menciptakan puzzle di kelola emosi. Kemudian mungkin pesan saya kepada Bu Moni untuk kenali potensi. Karena apa? Aku pintar itu 15 menit itu bisa kita lakukan untuk gaya belajar. Jadi bolehlah Bu Moni, biarpun Bu Moni mungkin hanya di SMP berapa kelas, mungkin semua kelas bisa dikasihkan kepada mungkin kepada wali kelas tentang linknya. Jadi siswa nanti mengisi, nanti Bu Moni bantu-bantu membuat tabelnya bahwa oh ini loh ternyata kayak belajar anak-anak. Nanti bisa juga disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain waktu mengajar. Jadi kita jangan marah kalau anak ini nuntut terus waktu mengajar. Kalau memang dia di kinestetik, kalau saya lihat tadi auditori sangat sedikit, berarti anak itu tidak harus banyak kita musik seperti itu, tidak harus, karena berarti mereka audio itu berarti apa? Kita harus banyak-banyakin video, banyak-banyakin gambar, berarti anak itu lebih menarik dengan gambar. Kalau audio kan sama seperti kita ngomong, berarti anak-anak itu tidak share diomongi, tidak senang berarti diomongi. Mereka banyak audio, melihat gambar, melihat video, dan melaksanakan langsung. Kalau saya lihat di kelas bermoni tadi, itu yang saya lihat. Dan untuk yang lain, saya mengharapkan itu Bapak Ibu juga mengharapkan, karena di sekolah-sekolah lain banyak juga Bapak Ibu gurunya memberikan masukan, meminta tolong kepada guru BK-nya, tolong Bu, kelas kami juga minimal kenali potensi untuk melihat bagaimana gaya belajar. Tidak usah harus sampai karir, sampai macam itu, tidak harus. Yang penting gaya belajar dulu Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin nanti saya ucapkan terima kasih, salam kepada Ibu Kepala Sekolah tadi, kepada Bu Moni, terima kasih yang selama ini sudah kerjasama dengan kami. Dan kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di yang terakhir dalam kegiatan ini. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasi pada kegiatan ini. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengar dan kita saksikan bisa dikasihkan, kita terapkan untuk anak-anak kita, walaupun kita semuanya di dalam kami. Oke, untuk menutup kegiatan ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah dan menggunakan doa kepada Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesilapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.